Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan-Mu. Kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Yudas pasal yang pertama. Memang pasalnya hanya ada satu, saudara. Dan surat Yudas ini bukanlah ditulis oleh Yudas Iskariot, tapi Yudas saudara dari Yakobus. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yudas 1 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal dalam hidup ini yang tidak perlu kita perjuangkan, dan ada banyak juga hal dalam hidup yang perlu kita perjuangkan. Seperti misalnya pekerjaan, usaha, rumah tangga, pelayanan, dan sebagainya. Selain berdoa dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan, dan itulah yang kita perjuangkan. Tanpa upaya untuk memperjuangkan hal-hal itu, kita tidak akan mencapai hasil yang baik. Rumah tangga, mengapa perlu diperjuangkan? Karena cinta kasih butuh dipelihara. Ada banyak hal yang bisa mengganggu keharmonisan suami dan istri, orang tua dan anak, dan itu jelas sekali butuh perjuangan. Perjuangan apa? Yaitu perjuangan menahan amarah, perjuangan untuk bersikap sabar, perjuangan untuk mengampuni dan mengasihi, dan sebagainya. Setiap hari kita harus berjuang dan mempertahankannya. Demikian juga dengan pekerjaan, kita perlu perjuangan dalam melakukannya. Berjuang untuk tekun, konsisten, berkomitmen, dan tahan banting dalam segala keadaan. Mungkin kita bisa berganti pekerjaan, tapi pada intinya kita tetap berjuang untuk bekerja. Perjuangan dalam berbagai aspek sudah menjadi bagian dalam hidup kita, dan ini perlu terus kita kerjakan, tapi bukan dengan keluh kesah, namun dengan sukacita. Dalam Yudas pasal 1 ayat 3 ini, kita diajarkan untuk berjuang. Berjuang dalam hal apa, saudara? Dalam hal mempertahankan iman. Iman kita tidak untuk kita simpan dan biarkan begitu saja. Tapi iman kita ini harus kita perjuangkan sampai kita mencapai garis akhir hidup kita di bumi ini. Mengapa iman harus diperjuangkan? Penyebabnya adalah, pertama, karena ada berbagai godaan dosa yang mencoba untuk membuat kita terjatuh. Dan kedua adalah karena ada berbagai paham dan pandangan yang hendak menggoyahkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang keempat kita baca, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 4 ini menyatakan adanya fakta penyimpangan, yaitu memakai kemerdekaan dan kasih karunia dalam Kristus untuk berbuat dosa. Pandangan hidup seperti ini salah. Pengampunan dan penebusan yang kita terima oleh darah Kristus bukan untuk kita gunakan melakukan dosa. Justru kita hendaknya hidup dalam kebenaran, karena untuk itulah kita dipanggil.
Selain adanya penyimpangan ini, ada juga fakta mengenai kemurtatan melalui penyangkalan akan Tuhan Yesus Kristus yang terjadi karena berbagai tawaran dunia, kesukaran dan penganiayaan. Firman Tuhan melalui ayat ini menasihati agar kita memperjuangkan iman kita supaya tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, memperjuangkan iman di sini mengandung arti memelihara iman kita agar selalu kuat dan bertumbuh dalam Tuhan. Sirami iman kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan jangan hanya beriman di bibir saja, tapi iman kita hendaknya kita wujudkan dalam sikap hidup kita setiap hari dengan cara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menghidupi firman-Nya. Selain itu, saudara, memperjuangkan iman berarti bahwa kita harus menghadapi dan mengatasi setiap tantangan, setiap cobaan dan godaan dengan iman. Gunakan firman Tuhan untuk melawan setiap cobaan. Jangan biarkan iman kita menjadi lemah dan dikalahkan, tapi kalahkan setiap tantangan, setiap pencobaan dengan iman. Mari saudara yang dikasih Tuhan, perjuangkan iman kita. Bangun terus diri kita di atas dasar firman Tuhan yang menguatkan dan menumbuhkan iman kita. Jadilah pemenang-pemenang iman yang terus aktif berjuang dan tidak pasif dalam menghadapi berbagai serangan iblis. Pegang iman kita, saudara, sampai akhir hingga kita menerima mahkota yang kekal dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, Allah yang benar, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami dikuatkan kembali, kami diingatkan untuk memegang iman kami dan memperjuangkannya di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan gelora, cobaan, berbagai tantangan. Tolong kami Tuhan, pegang tangan kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak goyah, kami tidak menyimpang dari jalan-jalan kebenaran-Mu, tapi iman kami terus bertumbuh, semakin berkembang dalam Tuhan. Iman kami semakin dikuatkan oleh firman-Mu dan oleh tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Semua cobaan dan tantangan kami atasi dengan iman kami, oleh kasih karunia-Mu dan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Firman-Mu terus membimbing kami, agar kami tidak keluar dari jalur kebenaran firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha, dan apapun yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menolong kami, dan semua yang kami kerjakan membawa kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kembali kami mohon lawatan-Mu atas setiap kami ya Bapa. Belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Yang sakit Tuhan lawat dan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan baru. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan jalan keluar. Kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.